Hai anak-anak, Assalamualaikum. Apa kabar nih? Sudah siap belajar bareng Bu Solihah? Wah, makan apa itu si Reno? Enak sekali kelihatannya. Oh, makan es krim. Tapi coba perhatikan lagi. Es krim Reno mulai mencair. Apakah sebelumnya pernah terlintas di pikiran kalian mengapa es krim bisa mencair? Yuk kita cari tahu jawabannya. Anak-anak, dari pengamatan terhadap es krim Rino tadi, ternyata merupakan salah satu contoh dari perubahan wujud benda. Di video kali ini, Bu Solihah akan mengajak kalian untuk belajar tentang apa saja perubahan wujud benda dan contohnya dalam kehidupan sehari. Sebelum belajar, ini dia tujuan pembelajaran yang harus kalian capai. Yang pertama, kalian harus dapat mengidentifikasi macam-macam perubahan wujud benda dengan tepat. Yang kedua, kalian harus dapat menyebutkan contoh perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak hebat, secara tidak sadar pasti kalian pernah menemui peristiwa perubahan wujud benda dalam aktivitas sehari-hari. Banyak sekali perubahan wujud benda yang kita alami, baik perubahan wujud benda yang terlihat maupun tidak terlihat. Sebelum kalian belajar tentang perubahan wujud benda, kalian harus tahu nih, apa saja wujud benda itu. Wujud benda dibedakan menjadi tiga, yaitu cair, padat, dan gas. Sekarang Bu Solihah akan mengajak kalian jalan-jalan ke pantai. Yuk bersama-sama kita identifikasi mana saja yang termasuk benda cair. Yang termasuk benda cair yaitu air pantai, jus jeruk, air kelapa muda, dan juga sabun cair. Sekarang kita jalan-jalan ke taman yuk. Coba kalian amati benda-benda yang ada di sekitar Bu Solihah. Manakah yang termasuk benda padat? Ya, benar sekali. Di sana ada kursi, ada sepeda, ada meja, ada tas, dan juga ada buku. Sekarang kita akan melanjutkan jalan-jalannya ke tempat lain. Coba kalian perhatikan, apa saja benda gas di sini? Ya, benda gas di tempat ini ada awan, angin atau udara, karbon dioksida asap pabrik, karbon dioksida asap kendaraan, dan asap pembakaran kayu. Sekarang, apakah kalian tahu apakah yang dimaksud dengan perubahan wujud benda? Nah, perubahan wujud benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Lalu, mengapa perubahan wujud benda itu dapat terjadi? Perubahan wujud benda akan terjadi karena adanya peristiwa pemanasan, pendinginan, dan pengembunan pada benda tersebut. Sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Bagian yang Bu Solihah tunjukkan ini adalah perubahan wujud benda saat menerima kalor atau panas. Perubahan wujud benda saat menerima kalor yang pertama adalah mencair, yang kedua menguap, dan yang ketiga sedangkan yang Bu Solihah tunjukkan sekarang adalah perubahan wujud benda saat melepas kalor atau panas. Jenis perubahannya ada tiga, yaitu membeku, mengembun, dan Baiklah anak-anak, sekarang Bu Solihah akan menjelaskan satu persatu mengenai perubahan wujud benda tersebut. Terlebih dahulu, kita akan membahas perubahan wujud benda saat menerima kalor. Yang pertama, perubahan wujud benda mencair. Mencair merupakan perubahan wujud dari zat padat menjadi cair. Contoh yang pertama adalah es krim yang mencair. Kemudian es batu ketika dibiarkan di ruangan terbuka agak lama, kelamaan dia akan mencair. Dan yang ketiga adalah mentega. Ketika mentega tersebut dipanaskan di atas kompor, maka lama-kelamaan mentega tersebut juga akan mencair. Peristiwa perubahan wujud zat saat menerima kalor yang kedua adalah menguap. Perubahan wujud benda menguap
adalah perubahan wujud zat cair menjadi gas. Contohnya penguapan air laut akibat panas sinar matahari. Kedua, saat kita menjemur baju. Baju yang tadinya basah, lama-kelamaan akan kering karena air di baju menguap akibat panas matahari. Contoh yang ketiga adalah saat kita merebus air hingga mendidih. Yang terakhir adalah saat kita menyemprotkan parfum. Peristiwa perubahan wujud saat menerima kalor yang ketiga adalah menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud zat padat menjadi gas. Contohnya adalah kampor atau kapur barus, dan juga pengharum ruangan yang diletakkan di dalam lemari pakaian, kamar mandi, ataupun ruang terbuka lainnya. Ketika benda tersebut lama-kelamaan akan habis. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai perubahan wujud zat benda saat melepaskan kalor. Perubahan wujud benda yang pertama saat melepaskan kalor adalah membeku. Membeku adalah perubahan wujud dari zat cair menjadi zat padat. Contoh membeku yang pertama adalah pembuatan es batu. Ketika air dimasukkan ke dalam freezer, maka lama-kelamaan akan menjadi. Kemudian pada proses pembuatan agar-agar. Peristiwa perubahan wujud zat saat melepaskan kalor yang kedua adalah mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud zat gas menjadi zat cair. Contohnya saat es batu yang dimasukkan ke dalam gelas, lama-kelamaan akan muncul butiran-butiran air pada luar gelas tersebut. Kemudian saat kita berada di dalam mobil dan kondisi hujan, maka jendela mobil yang tidak ber-AC akan tertutup oleh embun. Contoh berikutnya, udara dingin di pagi hari akan menyebabkan munculnya titik-titik air atau embun yang menempel pada daun. Peristiwa perubahan wujud saat melepaskan kalor yang ketiga adalah mengkristal. Mengkristal adalah perubahan wujud gas menjadi padat. Contohnya yaitu uap udara yang menjadi salju. Kemudian pada proses air laut yang menjadi garam. Dan yang terakhir adalah bunga es yang ada di dalam dinding kulkas atau freezer. Nah, anak-anak, itulah tadi macam-macam perubahan wujud benda. Sebagai kesimpulan, Bu Solihah akan menyajikan diagram perubahan wujud benda untuk mempermudah pemahaman kalian. Berikut ini merupakan diagram perubahan wujud zat benda. Nah, sekarang kita sudah tahu bagaimana perubahan wujud benda itu terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat ya. Tetap semangat dan rajin belajar anak-anak. Sampai berjumpa di video selanjutnya.